kemudian hari ini kebetulan jadwal Bapak kosong, ada mengambil kesempatan untuk melakukan wawancara kepada Bapak sebagai kepala sekolah yang saya ambil. Wawancara kali ini berkaitan dengan bagaimana pengambilan kebijakan atau keputusan yang diambil dilandasi dengan prinsip dan nilai-nilai kebijakan yang dilakukan secara mendalam. Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi, misalnya yang kita tahu Bapak masalah keputusan yang diambil itu ada dilema etika dan rujukan moral. Itu paradigma berpikir dalam mengambil keputusan. Kalau keputusan yang diambil berdasarkan dilema etika, maka masalah itu kasusnya sama-sama benar, tetapi kita harus bisa memilih yang mana yang krusial. Kemudian dilema rujukan sosial itu berarti antara keputusan kita salah dan benar Bapak, tapi kita harus memutuskan. Nah, yang Bapak lakukan untuk mengidentifikasi bagaimana keputusan itu apakah dilema etika atau kasusnya merupakan rujukan moral Bapak, bagaimana Bapak melakukan identifikasi? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bahwa sekolah kita sekolah yang cukup besar ya, guru yang banyak 100 lebih dan siswanya 1000 lebih. Munculnya kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral ini seringkali terjadi. Karena itu hampir setiap saat kepala sekolah maupun perangkat yang ada harus memutuskan yang mana yang harus kita ambil. Itu menjadi sebuah kesimpulan dari jus tersebut. Baik, untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, pertama kami harus mendalami aturan dan legalitas formal yang ada, termasuk diantaranya kesepahaman atau konvensi yang berlaku di sekitar kita, utamanya di dunia pendidikan. Yang kedua, kami harus mewawancarai, melakukan pengambilan informasi dan data-data yang akurat yang berasal dari pihak-pihak tertentu yang berkompeten, utamanya kalau di sekolah itu adalah guru bimbingan konseling, Bapak Ibu wali kelas, guru mata pelajaran, naik ke bidang kasek dan tim penyembang sekolah. Yang berikut identifikasi dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah. Demikian untuk nomor 1. Silakan. Baik Bapak, tadi untuk mengidentifikasi Bapak membutuhkan data, kemudian laporan-laporan, kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait Bapak. Terus bagaimana jika dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus yang dilema etika Bapak sama-sama benar, bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut? Baik, pertama kita dalami aturan dan legalitas yang ada ya. Jadi kita pahami benar aturan dan legalitas yang terkait, mulai dari aturan yang paling tinggi sampai dengan aturan yang ada di sekolah. Berikut yang kedua, kita pikirkan, kita dalami manfaat apa yang akan ditimbulkan oleh pengambilan keputusan. Yang terakhir juga kita harus melihat dampak-dampak apa yang terjadi. Dan sampai keputusan yang sudah kita ambil itu justru berdampak negatif bagi kedua belah pihak atau bagi sekolah secara umum. Iya. Baik Bapak, tadi untuk menjalankan keputusan yang dilema etika, yaitu dengan melihat bagaimana dampak atau hasil yang sudah terlihat dari keputusan yang kita ambil. Nah, langkah-langkah Bapak, misalnya kita memutuskan
dilema etika itu. Keputusan itu adalah merupakan keputusan yang dilema etika, Bapak. Langkah-langkah apa saja yang kira-kira kita ambil dalam pengambilan keputusan tersebut, Bapak? Baik, langkah prosedur yang biasa diambil, yang pertama adalah identifikasi masalah. Yang berikutnya adalah mengumpulkan data dan informasi. Berikut tatap muka dengan semua pihak yang berkaitan dengan masalah yang ada. Terakhir adalah pengambilan keputusannya. Perlu diketahui bahwa jika masalah itu harus segera diambil, maka kita identifikasi masalah itu, apakah masalahnya cukup sederhana dan dipandang perlu untuk membuat kesimpulan yang segera. Sedangkan masalah-masalah yang complicated, yang cukup rumit, tidak mungkin kita ambil kesimpulan dalam waktu cepat, karena kita harus mempertimbangkan apa manfaat dampak negatif daripada pengambilan keputusan tersebut. Kita beri kesempatan beberapa waktu sehingga semua bisa berpikir dulu, semua menganalisis keadaan, termasuk pihak-pihak yang terkait. Benar sekali, Bapak. Nah, kalau dalam mengambil keputusan itu, Bapak, hal apa yang Bapak anggap efektif untuk dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan? Terutama nih, Bapak, di kasus yang dilema etika. Selama ini yang kita lakukan adalah pertama mengumpulkan orang-orang yang kita anggap bisa memberikan informasi dan data serta jalan keluar bagi permasalahan yang ada. Tentu di sekolah kita membentuk tim pengembang yang berasal dari komposisi mantan kepala sekolah, kemudian guru-guru senior yang telah banyak memiliki pengalaman untuk mengambil keputusan jika berhadapan dengan dilema etika atau kerugian. Dari pengalaman beliau bisa kita ambil kesimpulan cara tepat untuk mengambil kebijakan dan memutuskan apa kasusnya. Biasanya selama ini dengan masukan yang berasal dari guru-guru senior, mantan kepala sekolah, biasanya lebih cepat kita mengambil keputusan. Berarti mengumpulkan guru senior, kemudian tim kepala sekolah, kemudian meminta masukan-masukan dan pendapat. Itu yang paling efektif. Nah, selama ini Bapak sudah menjadi kepala sekolah dari beberapa sekolah, Bapak sudah pernah menjadi pemimpin suatu komunitas dan sebagainya. Setiap pengambilan kebijakan Bapak, apa punya tantangan tersendiri dalam mengambil keputusan? Baik, pasti ada tantangan-tantangannya, berasal dari pressure ya, dari orang-orang terdekat atau orang yang dianggap sebagai pemimpin di atas kita. Kedekatan-kedekatan ini kan dilema. Kita misalkan mau mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka inginkan, sedangkan aturan itu tegas, misalnya mengarahkan kita ke jalan yang tepat supaya tidak terjadi ketidakadilan, maka di sini terjadi tantangan yang besarnya ada di sini, termasuk dilematis bagi kita untuk mengambil kesimpulannya. Kadang ya pertimbangan di etika yang tajam itu justru terjadi. Sangat berat Bapak ya. Sangat berat. Misalnya ada kedekatan emosional yang sementara kita harus mengikuti aturan yang ada. Kalau seperti itu Bapak, misalnya ada kasus yang muncul, kemudian kita harus mengambil keputusan. Sebagai pemimpin Bapak, apakah Bapak punya jadwal atau waktu
sesuatu atau memutuskan pada saat itu juga ketika kasus itu terjadi? Seperti yang disampaikan tadi, jika masalah ini sederhana, cukup dengan beberapa orang, kita memang harus mengambil kesimpulan cepat. Misalnya ada sarana yang belum ada, maka dengan sendirinya kita putuskan untuk segera diadakan langsung dibuat kesimpulan. Hari ini juga alat bahan pelajaran misalnya harus ada di sekolah. Sedangkan masalah-masalah yang berbenturan dengan aturan dan memiliki kompleksitas yang tinggi, maka harus kita beri kesempatan cukup lama agar semua pihak seperti yang disampaikan tadi bisa berpikir real dulu, berpikir lebih normal lagi, sehingga ketika kita pertemukan maka sudah bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya keputusan yang tepat adalah seperti ini yang harus diambil, sehingga win-win solution bagi orang-orang yang dihadapkan dengan masalah. Berarti bagi dulu pengambilan keputusannya itu dilihat dari situasi atau kondisi dan bagaimana kasus itu terjadi. Kita jadwalkan juga waktu tertentu untuk penyelesaian masalah-masalah seperti ini. Kemudian Bapak dalam mengambil keputusan itu kan tentunya hal yang berat ketika kita menemukan dilematis yang membuat kita tertantang untuk memutuskan hal yang mana yang harus kita putuskan. Ada faktor-faktor lain nggak Bapak yang misalnya pihak-pihak yang bisa membantu Bapak dalam setiap pengambilan keputusan sebagai pimpinan? Baik, dengan semangat kebersamaan, kolaborasi utamanya dari para senior, Wakasek dan tim lainnya, ini mempermudah pimpinan untuk mengambil kebijakan terhadap sebuah permasalahan. Tim yang kuat, tim kerja yang kuat akan memberikan dampak dan pengaruh support, dukungan yang kuat kepada kami untuk mengambil kebijakan, sehingga dampak dan manfaat bisa kita lihat dari hasil keputusan yang diambil bersama. Artinya setiap keputusan yang diambil itu berarti atas masukan dan saran dari beberapa pihak, termasuk unsur penting dari sekolah. Siap. Baik Bapak, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah Mada dapat jawabannya Bapak. Saya dapat pelajaran yang banyak dari jawaban-jawaban yang sudah Bapak sampaikan. Terakhir Bapak, mungkin selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, dari beberapa sekolah yang sudah pernah Bapak pimpin, tentunya membuat keputusan itu adalah hal yang bisa dikatakan sulit dan bisa dikatakan mudah Bapak. Nah, apakah ada pelajaran atau hikmah yang Bapak bisa ambil dari setiap keputusan yang sudah pernah Bapak putuskan selama ini? Pengalaman mengambil keputusan terhadap sebuah permasalahan, apalagi yang kasus-kasus yang merupakan kriminalitas, memberikan pelajaran yang banyak bagi utamanya pimpinan dalam hal ini yang akan mengambil keputusan. Karena tidak mungkin satu permasalahan kita diamkan lalu akan menjadi permasalahan lebih rumit di belakang hari. Pelajaran yang paling penting adalah dari sini, selama ini pengambilan keputusannya adalah kita mengajak semua pihak untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap kasus-kasus utamanya yang berhubungan dengan dinamika atau pencegahan. Jadi argumen dari semua arah, bahkan dari unsur terkecil dari sebuah satuan, akan membantu banyak terhadap pimpinan untuk memberikan keputusan yang tepat dan
bisa dirasakan manfaatnya oleh semua yang ada di utamanya satu. Karena ada kontra nggak Pak terhadap dari setiap keputusan yang Bapak ambil, apakah ada pernah terjadi miss? Pasti ada miss, ada pro kontra. Pro kontra ini terjadi jika kita memang tidak mendalami dengan seksama sebuah aturan. Tapi setelah kita ajak untuk ayo kita lihat aturan, kita dalami, kita resapi, kita maknai, kita mengerti apa yang dimaksud dengan aturan tersebut, biasanya pengambilan keputusan yang kita dilaksanakan akan bisa diterima oleh semua. Jadi pro kontra akan tetap ada, tetapi diminimalisir dengan cara silakan mendalami aturan yang ada dan kekeluargaan yang sudah kita bina, bahwa sebuah tim kerja yang kuat adalah bis dari hati ke hati saling mendukung dengan atas, bahwa semua yang kita programkan, semua yang kita laksanakan, semua hasilnya adalah berdampak kepada kita semua. Jadi tidak sepihak, tidak satu orang dan dua orang, tapi juga untuk keseluruhan. Yang target utamanya adalah berhasil kita untuk mendidik siswa, mempersiapkan mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Amin. Terima kasih banyak Bapak, sudah banyak yang Bapak sampaikan dan saya bisa pelajaran dari jawaban-jawaban yang sudah saya tanyakan Bapak. Terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu hari ini. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah benar-benar sekolah favorit Bapak, sekolah yang bisa membawa siswa menjadi karakter yang bagus, beretika dan bermoral Bapak. Demikian Bapak. Terima kasih, sukses ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu Bapak. Perkenalkan, saya Asia Bapak. Saya anggota CGP Angkatan 10. Datang ke sini mau minta tolong untuk wawancara kepala sekolah. Jadi salah satu tugas kami di CGP adalah mewawancarai kepala sekolah, ada kepala sekolah sendiri dan kepala sekolah lain. Maka memilih Bapak salah satunya. Tema yang kami angkat sekarang ini ya bagaimana pengambilan keputusan dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai kebajikan Bapak. Yang pertama seperti yang kita tahu Bapak, di 5 ITK dan rujukan moral itu adalah dua hal yang berbeda. Iya. Kalau di 5 ITK kan sama-sama benar, tetapi kita memilih satu di antaranya. Kemudian rujukan moral, yang satunya benar dan yang satunya salah, tetapi kita susah memilih karena sama-sama punya kepentingan. Nah, yang pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah kasus-kasus itu adalah di 5 ITK atau rujukan moral? Terima kasih Bu Asia. Di SMA Negeri 2 dalam pengambilan keputusan itu memang belum ada SOP-nya, tapi sudah kami lakukan. Yang pertama dia berbasis data. Yang kedua bersifat kolektif kolegial. Jadi putusan yang diambil di sekolah ini lebih berasal dari bottom up, tidak top down. Ya, saya tidak menerapkan tipikal kepemimpinan top down, tapi lebih banyak mendengar apa masukan dari bawah-bawah untuk lebih berusaha menyeimbangkan keputusan yang dihasilkan. Nah, terkait dengan persoalan dilema etika maupun yang rujukan moral, maka yang diperlukan yang pertama adalah datanya dulu, ya, sehingga bisa dilakukan identifikasi. Ya, itu bisa kita mulai dari, kalau dia menyangkut siswa, kita mulai dari ruang BK, teman-teman ruang BK, kemudian di divisi kesiswaan, waka kesiswaan dan divisinya. Di sini ada divisinya, kita membackup pekerjaan waka kesiswaan dan waka-waka yang lain, 4 wakanya. Nah, ditambah
laporan tambahan itu biasanya dari wali kelas. Oh, Ya, data-data itu itu biasanya diolah dulu dengan teman-teman di divisi keseluruhan, baru mereka masuk ke ruang saya untuk memberikan datanya sehingga kita rembukan bersama untuk menghasilkan putusan baik pada kasus dilema etika maupun pada rujukan moral. Nah, kalau pada dilema etika maka yang diambil kalau dia sama-sama benar adalah putusan yang punya risiko paling minimal. Ya, tidak ada yang tidak berisiko, pasti berisiko. Tapi kami akan memilih yang paling minimal. Dengan pola tindak lanjutnya adalah bagaimana yang pihak yang merasa mungkin kurang diuntungkan dalam putusan itu akan ditindaklanjuti oleh teman-teman wakil dalam penerapan pendekatan. Oh, baik Bapak. Untuk tadi katanya kalau misalnya kasus itu dilema etika berarti Bapak yang akan dilakukan pertama adalah berbasis data. Terus bagaimana misalnya kalau kasusnya memang dilema etika sama-sama benar, kemudian langkah-langkah Bapak yang untuk mengambil keputusan itu apa saja? Apakah tadi kan sudah Bapak bilang bahwa kalau misalnya dilema etika maka akan dilihat data mulai dari BP dan sebagainya. Terus langkah-langkah yang selanjutnya Bapak misalnya Baik, langkah selanjutnya adalah mendengarkan pandangan. Ya, langkah selanjutnya adalah mendengarkan pandangan. Jadi setelah memperoleh data, kemudian didiskusikan menjadi data bahan setengah jadi, maka langkah selanjutnya adalah mendengarkan pandangan. Pandangan yang didengarkan adalah pandangan dari teman-teman wakil. Bila ini menyangkut berdampak pada kebijakan di lingkup pendidikan, maka otomatis komunikasinya akan dilakukan keluar area sekolah, yaitu ke pengawas satuan pendidikan, kemudian di tingkat yang atas ada KCD, bahkan sampai ke Kabid dan Sekdis lain dinas. Itu dilakukan untuk mendengarkan masukan dan pandangannya sebelum putusannya diambil. Terus ini Bapak, kalau misalnya kasus itu adalah kasus yang merupakan dilema etika, sama-sama benar, kemudian yang menurut Bapak paling efektif untuk pengambilan keputusan itu apa? Baik, dalam kasus dilema etika maupun rujukan moral, kalau kami tidak membedakan dari itu, tapi yang paling efektif adalah menghadirkan kedua belah pihak, baik itu pada kasus siswa maupun pada kasus tingkatan keluarga sekolah, mungkin guru dan tenaga kependidikan. Menghadirkan kedua belah pihak ini jauh lebih efektif biar mereka sama-sama mendengarkan dari sumber yang sama, tidak terjadi distorsi informasi. Ini kadang-kadang bisa melebar kemana-mana nanti di bawah saja. Kecuali pada saat itu salah satu pihak mungkin tidak bisa menghadiri, maka ditindaklanjuti oleh para wakil ini untuk melakukan pendekatan persuasi, memberikan pemahaman kenapa putusan itu harus diambil. Nah, cuma itu karena dia tidak mendengar langsung dari sumber aslinya dan tidak merasakan situasi psikologi pada saat putusan itu diambil. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan persepsinya bisa lihat dan kemana-mana. Makanya kami lebih berusaha bahkan sampai menunda hari pertemuan hanya sekedar untuk menghadirkan kedua belah pihak. Kenapa? Karena yang paling penting yang sering dilupakan orang itu adalah suasana kebatinan orang yang ada di tempat itu pada saat putusan diambil. Itu yang nggak bisa dibahasakan dengan bahasa. Dan bisa saja kita bahasa verbal, karena itu harus dirasakan suasana kebatinannya, bagaimana ekspresi orang-orang yang ada di situ. Itu mempengaruhi psikologi dan cara pandang orang. Kalau dia mengikuti itu, insya Allah dia pasti bisa menerima karena dia mengikuti prosesnya. Itu yang tadi kan kalau yang paling efektif menurut Bapak berarti menghadirkan unsur-unsur yang terkait dalam kasus tersebut. Ada pernah menemukan tantangan nggak Bapak dalam setiap pengambilan keputusan dalam satu kasus atau dua kasus misalnya, setelah menghadirkan atau kasus pihak-pihak tertentu, ada nggak tantangan-tantangan dalam? Tantangannya selalu ada. Tantangannya yang paling berat itu adalah pasca keputusan. Bagaimana pihak yang merasa kurang diuntungkan itu bisa diyakinkan bahwasanya putusan yang diambil tadi itu akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.
sekali. Ya, merubah mindsetnya itu yang terkadang kelihatan menjadi tantangan, sehingga perlu dilakukan pendekatan lanjutan beberapa kali, harus ketemu lagi untuk meyakinkan bahwasanya itu yang terbaik sementara yang bisa diambil pada situasi yang terjadi. Oke, benar sekali Bapak. Saya juga sepertinya melihat orang-orang tuh kalau setiap kebijakan kepala sekolah atau pimpinan selalu ada gosip tuh Bapak setelah keputusan itu keluar. Nah mungkin benar sekali ya melakukan pendekatan. Nah untuk setiap keputusan Bapak dalam satu kasus ataupun dua kasus, Bapak punya jadwal sendiri tidak atau misalnya kasus itu ada langsung memutuskan pada saat itu juga atau menunda untuk melihat kasus tersebut diselesaikan dengan secara bijak? Baik, untuk tingkat siswa kita punya jadwal. Dalam satu semester kami sudah menugaskan teman-teman di BK dengan kesiswaan itu untuk melakukan konferensi kasus. Konferensi kasus itu gelar perkara kalau bahasa kepolisiannya. Jadi semua hasil catatan-catatan teman-teman BK dalam 3 bulan pertama itu diidentifikasi dan diklasifikasi, dibuat dari tiga kategori: ringan, sedang, dan berat berdasarkan pelanggarannya. Yang sedang dan ringan itu biasanya kami serahkan kembali ke BK dan siswa untuk menangani lanjut. Yang berat saya suruh akan ditangani oleh kepala sekolah, oleh pimpinan. Karena kadang-kadang yang beratnya sudah mereka coba tidak bisa, makanya lebih banyak ke ruangan ini yang berat-berat itu. Itu untuk siswa, jadi ada jadwal 1 semester 2 kali, terutama pada semester genap di proses persiapan kenaikan kelas. Ada prarapat kalau di sini, ada prarapat, jadi menyamakan persepsi dulu, beberapa wali kelas dan sebagainya itu dulu di sini. Kita rapat dulu, bahas dulu hasil konferensi kasusnya dikeluarkan di sini secara ikut terbatas dulu, sehingga pemahaman wali kelas sudah sama semua. Nanti di ruangan tinggal dikeluarkan dan tidak terlalu banyak goncangannya. Karena kalau di menunya tidak dimatangkan dulu, itu biasanya kalau dibawa ke ruang rapat berpanjangan sampai sore itu, karena membahasnya kan satu-satu misalnya dengan jumlah yang banyak. Nah itu. Sementara untuk kasus-kasus lain, persoalan-persoalan lain lebih bersifat situasional, tergantung urgensinya, tingkat keterdesakannya. Apakah mendesak harus diputuskan, ataukah masih ada celah, ada waktu yang bisa diambil untuk mendengarkan pandangan-pandangan lain. Kadang-kadang kan begitu. Kalau waktunya mepet, kita nggak sempat, ini kan banyak keluaran. Misalnya kalau berhubungan dengan orang luar, kita nggak sempat bertanya dengan Pak Lurah, dengan mitra di keamanan seperti Babinsa dan Babin Kantinmas, atau bahkan dari Polsek Kota. Pernah nggak punya kasus yang memang keputusannya diambil secara mendadak langsung harus diputuskan saat itu juga? Ya, itu biasanya terjadi untuk kasus-kasus siswa. Karena kan tingkat kerawanannya yang kita khawatirkan kan imbasnya keluar. Nah, untuk memotong itu rantai itu, maka diperlukan langkah cepat. Kita bagi tugas. Ada yang mendatangi orang tua, ada yang menyelesaikan di sini. Dan kalau misalnya ada dampak secara psikis, secara fisik, itu biasanya ditangani dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Itu biasanya kemudian seperti itu. Nah, itu langkah-langkah cepat yang dilakukan. Sehingga untuk memotong rantai ini, karena konon pernah terjadi di sini, karena tidak ditangani seperti itu, tidak di follow up, malah arus balik besok paginya yang lebih besar. Sehingga pengalaman itulah menyebabkan kami di sini harus mengambil langkah cepat. Langkah cepatnya itu dia bagi tugas sini ke sini, lalu diselesaikan. Alhamdulillah dengan cara-cara itu bisa meredam. Dan yang bertikai biasanya karena siswa, kami dispensasi 2 hari. Langsung ketika ditantar ke rumah itu dijaga orang tuanya setelah 2 hari. Itu untuk memutus rantai di teman-temannya ini. Kalau mereka hadir keesokan harinya biasanya ada gejolak yang muncul. Jadi teknisnya mereka diamankan dulu ke rumah, sehingga yang di sini kan nggak punya alasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain. Baik Bapak, selanjutnya ini kan dalam pengambilan keputusan itu kan biasanya para pimpinan atau kepala sekolah itu punya pertimbangan-pertimbangan yang membuat sulit untuk mengambil keputusan tertentu. Apa yang membuat kita mudah dalam pengambilan keputusan, atau faktor-faktor yang membuat kita mudah dalam memutuskan sesuatu? Yang membuat
Iya, proses yang pengambilan membantu atau yang lebih membantu. lebih mudah dan bantu adalah solidnya teman-teman di Waka dan Divisi. Iya, karena mereka selalu siap. Karena saya di sini membagi memang porsi-porsi kerja itu dari semua Waka ini, saya bilang sesuai dengan bidang masing-masing. 80% sampai 90% silakan diselesaikan. Sisa yang 10% baru bawa ke ruangan. Jangan membawa masalah mentah ke ruang pimpinan, karena itu akan panjang urusannya dan itu tidak terjadi optimalisasi. Nanti yang terjadi top down nanti dari atas. Iya. Tapi kalau 80% bapak-bapak selesaikan, sisanya bawa ke saya. Bapak-bapak optimalisasi dari segi tugas. Jadi mengetahui dari A sampai Z-nya urusannya, tinggalkan saya tinggal memutuskan saja. Itu sangat efektif, cepat sekali. Iya. Dan saya merasakan setahun terakhir itu pekerjaan menjadi sangat efisien. Teman-teman datang, Pak ini sudah begini, dia ceritakan secara singkat. Oke selesai, tinggal kita ambil keputusan. Dan itu sangat efektif. Sekali, berarti kalau masalah yang paling tingkat kesulitannya tinggi baru datang ke kepala sekolah atau Iya, keputusan saya berikan memang kewenangan yang penuh ke teman-teman itu sesuai dengan pembagian tugasnya. Mereka bisa selesaikan sendiri. Tinggal mengkonfirmasi aja kayak kalau bisa diselesaikan tinggal mereka mengkonfirmasi ke saya. Bapak, beberapa pertanyaan sudah dijawab nih Bapak. Hanya saja selama menjadi kepala sekolah tentu saja punya pengalaman-pengalaman yang sulit walaupun banyak hal yang mudah. Menurut saya punya pembelajaran-pembelajaran yang mungkin Bapak bisa petik dari segala keputusan yang pernah diambil selama menjadi kepala sekolah. Pelajaran yang menurut Bapak bisa di-share ke kami sebagai calon guru penggerak selama Bapak menjadi kepala sekolah dan mengambil keputusan yang sulit antara dilema atau rujukan moral, apa pembelajaran atau hikmah yang bisa dibagikan ke kami? Tantangannya di situ adalah yang paling berat, bagaimana kita bisa meyakinkan orang, terutama pihak yang merasa tidak diuntungkan, untuk meyakini bahwa keputusan yang diambil ini akan berjalan sesuai apa yang direncanakan. Meyakinkan itu yang susah, karena orang kadang-kadang kan butuh itu, ya butuh itu. Sementara waktu yang belum cukup untuk bisa memberikan bukti meyakinkan mereka. Sehingga yang kami lakukan, keputusan pertama diambil, langkah selanjutnya adalah mempraktekkan, membuktikan dengan hasil dan dengan kerja bahwasanya itu adalah pilihan yang terbaik. Berbagi pengalaman lagi juga Pak, masih terkait dengan hikmah dan pembelajaran. Keputusan yang diambil itu kan banyak, biasanya kontroversi antara yang setuju dengan yang tidak. Pernah punya pengalaman yang betul mengagumkan misalnya untuk menyelesaikan masalah seperti itu Baik. pasca pengambilan keputusan? Saya secara pribadi meyakini pertama, tidak ada putusan yang bisa menyenangkan semua orang. Satu putusan tidak bisa memenangkan hati semua orang. Hasil dari sebuah keputusan pasti ada dua, ada yang setuju dan yang tidak. Itu lumrah manusiawi. Tugas kita bukan memberikan penjelasan terus-menerus, tapi langkah selanjutnya adalah bagaimana membuktikan itu dengan kinerja dan hasil, sehingga pihak yang merasa kurang diuntungkan dan tidak setuju di awalnya bisa menerima itu dan meyakini bahwasanya pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Intinya berarti kita membuktikan bahwa keputusan itu benar adanya. Iya, syaratnya cuma satu, harus banyak mendengar. Sebagai pemimpin harus banyak mendengar, bukan banyak menjelaskan, tapi mendengar. Sehingga keputusannya itu bisa lebih bijak ya. Kalau kita terlalu banyak menginstruksikan, bukan tidak bagus untuk efektivitas, tapi harus banyak mendengar. Bapak, terima kasih banyak sekali pelajaran yang saya ambil Bapak dari hasil penjelasan dari Bapak kepala sekolah, kemudian sesuai dengan pengalaman maka benar sekali yang Bapak bilang, Mada ingin mencoba, saya ingin mencoba walaupun bukan kepala sekolah tetapi di dalam pembelajaran kita sebagai pemimpin pembelajaran keputusan itu memang banyak tidak disetujui dan disetujui.
mudah-mudahan saya bisa Bapak pertemuan Bapak ambil. Semoga pertemuan kali ini membawa berkah Bapak, siswa-siswa kita benar-benar sukses dan sesuai dengan harapan punya karakter yang bagus, beretika dan bermoral. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.